Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perancangan database sistem informasi administrasi rental PlayStation Naya. Baik, dengan anggota kelompok saya yang pertama Azun Ali. Saya Abiel Firdaus Al-Ghazali. Saya Farel Madar Ibrahim. Untuk selanjutnya kita akan mulai dengan latar belakang. Sebelum adanya database, rental PlayStation Naya masih menggunakan pencatatan manual dalam buku. Setiap pelanggan yang datang akan dicatat nama, unit PlayStation yang digunakan, waktu bermain, serta pembayaran secara manual. Cara tersebut menimbulkan beberapa kendala seperti yang pertama, data transaksi mudah hilang atau rusak. Yang kedua, sulit mencari riwayat penyewaan. Yang ketiga, perhitungan pemasukan dilakukan secara manual. Yang keempat, status ketersediaan unit sulit dipantau. Dan yang terakhir, pembuatan laporan membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah database yang mampu menyimpan seluruh data penyewaan secara terstruktur, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Baik, selanjutnya ada analisis kebutuhan. Pada tabel analisis kebutuhan, kami menentukan data apa saja yang diperlukan agar sistem rental PlayStation dapat berjalan dengan baik. Dari hasil analisis kami, terdapat 5 tabel utama, yaitu administrasi, pelanggan, unit, penyewaan, dan detail transaksi. Baik, yang pertama ada tabel administrasi. Tabel administrasi digunakan untuk menyimpan data admin yang mengelola sistem. Isinya terdiri dari ID admin sebagai kode unik admin dan nama admin. Yang kedua ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan berisi data penyewa, yaitu ID pelanggan, nama, dan nomor HP. Data ini digunakan untuk mengetahui identitas pelanggan yang dilakukan penyewa. Yang ketiga tabel unit. Tabel unit menyimpan informasi mengenai PlayStation yang disewakan. Atributnya meliputi ID unit, tipe PlayStation, dan harga per jamnya, sehingga sistem dapat mengetahui jenis PS serta tarif sewanya. Yang keempat ada tabel penyewaan. Tabel penyewaan merupakan tabel utama yang mencatat proses penyewaan. Di dalamnya terdiri dari ID sewa, ID admin, ID pelanggan, ID unit, tanggal, jam mulai, jam selesai, durasi, dan total pembayaran. Tabel ini menghubungkan data admin, pelanggan, dan unit yang disewa. Yang terakhir ada tabel data transaksi. Tabel data transaksi digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran seperti ID transaksi, ID sewa, tanggal transaksi, metode pembayaran, jumlah bayar, dan keterangan. Dengan tabel ini, setiap pembayaran dapat tercatat dengan rapi. Jadi kelima tabel tersebut saling berhubungan ya untuk mengelola seluruh proses bisnis rental PlayStation, mulai dari pendataan pelanggan, pengelolaan unit, proses penyewaan, hingga pencatatan pembayaran. Dengan struktur ini, data menjadi lebih terorganisir dan memudahkan pengelolaan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ARD atau Entity Relationship Diagram. Pada slide ini ditampilkan ARD atau Entity Relationship Diagram. ARD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas atau tabel dalam database sistem rental PlayStation. Yang pertama adalah entitas administrasi, yaitu tabel administrasi menyimpan data admin yang bertugas mengolah transaksi. Selanjutnya adalah entitas pelanggan. Tabel pelanggan menyimpan data entitas penyewa seperti nama dan nomor HP. Selanjutnya adalah entitas unit. Tabel unit menyimpan informasi PlayStation yang tersedia seperti UPS dan harga sewa per jamnya. Terus ada entitas penyewaan. Tabel penyewaan menjadi tabel utama karena menghubungkan admin, pelanggan, dan unit yang disewa. Selain itu, tabel ini juga menyimpan tanggal, jam mulai, jam selesai, durasi, dan total pembayaran. Terusnya adalah entitas detail transaksi. Tabel detail transaksi digunakan untuk mencatat proses pembayaran, mulai dari tanggal transaksi, metode pembayaran, jumlah bayar, hingga keterangan. Selanjutnya adalah tabel relasi. Slide ini menunjukkan relasi antar tabel yang sudah diterapkan di dalam database. Yang pertama adalah administrasi penyewa. Tabel administrasi terhubung ke tabel penyewa melalui ID admin sebagai foreign key. Artinya setiap transaksi penyewaan dicatat oleh
oleh seorang admin. Terusnya adalah pelanggan penyewaan. Tabel pelanggan dihubungkan dengan tabel penyewaan menggunakan ID pelanggan, sehingga sistem mengetahui siapa yang melakukan penyewa. Terusnya adalah unit untuk penyewaan. Tabel ini dihubungkan ke tabel penyewa melalui ID unit, sehingga sistem mengetahui PlayStation mana yang sedang disewa. Seterusnya adalah penyewaan detail transaksi. Tabel penyewaan terhubung dengan tabel detail transaksi menggunakan ID sewa. Relasi ini memastikan setiap pembayaran berasal dari transaksi penyewaan valid. Dengan adanya relasi ini, database menjadi lebih terstruktur, mengurangi duplikat data, menjaga konsistensi informasi, dan memudahkan proses pencarian maupun pembuatan laporan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sekaligus. Selanjutnya itu ke bagian implementasi SQL. Yang pertama yaitu kita untuk membuat database menggunakan create database dan DB rental PlayStation. Lalu setelah membuat database, kita gunakan database tersebut dengan menggunakan use. Selanjutnya yaitu kita menggunakan create tabel. Yaitu create tabel yang pertama itu administrasi, yang isinya ada ID admin dengan ini integer, Dalton command, dan primary key. Lalu selanjutnya ada nama admin menggunakan varchar tipe datanya. Lalu setelah membuat tabel administrasi, kita lanjut ke tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan tersebut ada yang berisikan ID pelanggan, nama, dan nomor HP. Lalu yang ketiga itu kita membuat tabel unit yang isinya ada ID unit, TPPS, dan harga per jam. Dan di TPPS ini kita menggunakan Henom, yaitu jadi hanya dua tipe saja yang bisa digunakan, PS4 dan PS5. Lalu selanjutnya pada tabel penyewaan kita menggunakan create tabel penyewaan dengan isinya ada ID sewa menggunakan primary key, lalu ada ID admin, ID pelanggan, ID unit, tanggal, jam mulai, jam selesai, durasi, dan total bayar. Lalu setelah membuat total bayar, yaitu kita akan membutuhkan foreign key, yang dimana di bagian ini terdapat constraint FK admin, yang dimana constraint ini terbuat fungsi sebagai foreign key pada kolom ID admin, yang artinya penyewaan ID admin yang ada di tabel penyewaan ini berasal atau mengacu pada ID admin yang ada di tabel administrasi. Lalu setelah itu kita buat juga foreign key untuk tabel pelanggan, yang mana ID pelanggan dari tabel penyewaan kita referensikan ke tabel pelanggan yang dimana ID pelanggan. Lalu selanjutnya untuk tabel unit juga sama, kita foreign key kan ID unit penyewaan ke ID unit yang ada di tabel unit. Lalu setelah itu kita lanjut membuat tabel detail transaksi, yang ada isinya itu ID transaksi menggunakan primary key, ID sewa, tanggal transaksi, metode pembayaran itu kita menggunakan Endom, dan isinya berupa pilihan yaitu menggunakan tunai, QRIS, ataupun transfer. Lalu setelah itu kita tambahkan jumlah bayaran dan keterangan untuk hasil pembayarannya menggunakan apa. Lalu setelah itu kita gunakan lagi foreign key yang ada pada ID sewa di sini ke referensinya itu ID sewa pada tabel penyewaan. Lalu selanjutnya setelah kita membuat database tersebut, kita isikan pada data-data tersebut menggunakan query juga seperti insert into administrasi dengan memasukkan nama admin saja, karena pada tabel administrasi ID yang digunakan admin kita menggunakan primary key, jadi otomatis terisi sendiri saat kita masukkan data, yaitu dengan isian bebas seperti Farel, Abi Raffi, atau Jonali. Lalu setelah memasukkan data ke dalam tabel administrasi, kita masukkan data berikutnya itu ke dalam tabel pelanggan yang berisikan nama pelanggan dan nomor HP pelanggan. Lalu setelah itu kita masukkan juga data pada tabel unit dengan mengisikan data dua tipe data saja, yaitu PS4 dengan harga per jamnya 10.000 dan PS5 dengan harga per jamnya 15.000. Lalu selanjutnya kita masukkan juga data ke dalam tabel penyewaan yang berisikan ID admin, ID pelanggan, ID unit, tanggal, jam mulai, jam selesai, durasi, dan total bayar. Lalu setelah itu kita masukkan juga data tabel pada detail transaksi, yaitu yang berisikan ID sewa, tanggal transaksi, metode pembayaran, jumlah bayar, dan keterangan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah query untuk menampilkan laporannya. Yang pertama kita select terlebih dahulu, lalu kita di sini akan menampilkan sebuah ID sewa itu yang berasal dari tabel penyewaan ID sewa. Lalu selanjutnya di sini kita akan menampilkan sebuah nama pelanggan juga, jadi maka kita akan mengambil nama dari tabel pelanggan PL titik pelanggan. Lalu kita akan menampilkan juga tipe PS yang digunakan pelanggan, maka kita ambil dari tabel unit yaitu tipe PS. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengambil juga akan menampilkan tanggal, maka tanggal juga ada di tabel penyewaan, maka tipe P titik tanggal. Lalu selanjutnya untuk kita akan menampilkan juga jam mulai, dan jam mulai berada di tabel pelanggan juga, maka P titik jam underscore mulai. Dan di sini kita juga akan menampilkan jam selesai, maka seperti tadi P titik jam selesai. Lalu kita akan menampilkan durasi pelanggan juga ya, maka
validasi maka from detail transaksi yaitu kita singkat jadi alias DT. Nah, untuk alias tabel penyewaan. Lalu untuk tabel yang lainnya kita gunakan klausa join pelanggan S PL sebagai PL ya. Lalu on penyewaan ID pelanggan on pelanggan ID pelanggan lalu karena di sini kita ada tabel tip unit juga yaitu menambahkan tipe PS, maka kita sama seperti tadi join unit sebagai U. Nah, lalu di sini kita on penyewaan titik ID unit sama dengan U titik ID unit. Nah, jadi di sini unit jadi tabel yang ada di penyewaan ID ini sama dengan tabel unit ID unit. Nah, setelah itu kolomnya kita harusnya di sini pelanggan sebagai untuk menampilkan nama. Nah, setelah kita run maka ini menjadi tampilan laporan yang akan menampilkan sebuah ID sewa, nama pelanggan, tipe PS yang digunakan pelanggan, tanggal penyewaan, dan jam mulai penyewaan dan jam selesai penyewaan, dengan menampilkan durasi juga dan total bayar. Yang kedua yaitu kita akan menampilkan sebuah query dari detail transaksi ya. Jadi yang pertama kita gunakan select lalu detail transaksi sebagai DT dengan menampilkan ID transaksi. Lalu setelah itu kita akan menampilkan nama pelanggan tentu seperti tadi yaitu PL titik nama pelanggan. Nah, lalu setelah itu kita menampilkan tipe PS juga seperti tadi ya, yaitu unit tipe underscore PS. Lalu di sini kita akan transaksi dari metode pembayaran supaya kita tahu si pelanggan ini membayar menggunakan apa, antara QRIS atau transfer ataupun cash gitu ya. Lalu di sini juga cuma bayar dari transaksi jumlah sama dengan underscore bayar. Lalu setelah itu kita transaksi juga untuk menampilkan tanggal transaksi. Nah, setelah itu karena kita menampilkan data transaksi maka di sini from detail transaksi pada tabel data transaksi seperti ini dengan alias detik karena kita di sini menggunakan data semuanya sebagai aliasnya. Lalu seperti tadi karena ada beberapa tabel kita gunakan klausa join. Nah, itu join penyewaan sebagai P. Detail penyewaan P, penyewaan langsung bawah on titik ID sewa sama dengan P titik ID sewa. Lalu kita melakukan tambahan lainnya juga, itu join lagi join pelanggan sebagai PL on PL titik ID pelanggan sama dengan P penyewaan ID pelanggan sama dengan pelanggan ID pelanggan. Nah, sepertinya gini maaf ya karena banyak yang typo. Lalu kita gunakan tabel lainnya juga dari tabel unit join unit SU on P titik ID unit sama dengan U titik ID unit. Lalu jika kita sudah memasukkan semua tabelnya kita tinggalkan saja. Ini tidak diperlukan karena tadi sudah menggunakan database-nya. Lalu kita akan lihat. Nah, setelah kita run maka akan menampilkan detail transaksi yang berisikan ID transaksi, nama pelanggan, tipe PS, metode pembayaran yaitu ada tunai, QRIS, dan transfer. Lalu ada jumlah bayar juga dan tanggal transaksi. Oke. Lalu untuk selanjutnya query yang terakhir palingnya untuk menghitung total pendapatan dari penjualan atau rental PS kita ini, maka tinggal select sum itu untuk menjumlahkan bayar jumlah underscore bayar S total pendapatan ya, total pendapatan. Nah, karena jumlah bayar berada di detail transaksi ya, nah jumlah bayar maka kita from detail underscore transaksi. Nah, langsung saja karena di sini hanya akan menghitung total maka query yang dihasilkan juga akan sedikit ya. Oke, mungkin sekian saja dari presentasi kami. Maka selanjutnya akan menampilkan kesimpulannya. Sekian.
Baik, jadi kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami berdasarkan hasil perancangan database yang telah dibuat. Sistem administrasi rental PlayStation Naya memiliki 5 tabel yang saling berelasi, yaitu administrasi, pelanggan, unit, penyewaan, dan detail transaksi. Perancangan ini diharapkan dapat membantu proses pencatatan data menjadi lebih terstruktur, memudahkan pencarian informasi, mengurangi risiko kehilangan data, serta mendukung pembuatan laporan administrasi secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pencatatan manual. Baik, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.